Ya, selamat petang pemirsa. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, malam pekan pertama bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Malam ke-7 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menghaturkan ucapan takziah saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas musibah kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 yang terjadi semalam hari Selasa 4 Februari 2025. Dilaporkan terjadi pada pukul 11.30 malam atau pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, yang disebabkan oleh adanya truk yang mengangkut galon air mineral yang menabrak antrian kendaraan yang sedang melakukan transaksi di gerbang tol Ciawi 2. Dan sampai saat video ini dibuat pada petang ini, ada 8 korban jiwa yang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Ada 8 korban jiwa yang dilaporkan meninggal, 11 orang dinyatakan luka, dan sampai saat ini penyebab pasti kecelakaan maut tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Ya, semoga saja kepada pihak yang berkewajiban dalam peristiwa kecelakaan maut tersebut segera dapat mengungkap penyebab sebenar dari musibah kecelakaan maut tersebut, dan kepada korban yang wafat, mudah-mudahan amal ibadahnya diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya semasa hidup. Dan kedepannya tentu kita harapkan dan kita sangat mohonkan agar keselamatan bertransportasi di jalan raya semakin ditingkatkan. Dan tentu kita sangat berharap sekali kepada pihak yang berkewenangan untuk lebih aktif dalam mengkampanyekan yang namanya safety driving, atau berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan ya, jadi begitu teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya yang namanya safety driving terus ditingkatkan, giat. Ya, mudah-mudahan kedepannya safety driving bisa ditingkatkan ke depannya dan terus disosialisasikan di hari-hari yang akan datang, insya Allah, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, saya menghaturkan takziah, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya perihal peristiwa yang terjadi di gerbang tol Ciawi tersebut.
Moga-moga ada titik terang mengenai apa yang menjadi asbab dari musibah yang merenggut 8 orang nyawa melayang tersebut ya. Ini saya mau ke toilet masjid dulu, mau buang air ya. Dan ada sesuatu problema dengan pencernaan saya ini ya. Jadi mohon maaf, kita akan jeda sesaat ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan ke pembahasan setelah beberapa pariwara yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya. Ya, selamat petang pemirsa buat Anda yang baru saja bergabung ya. Hari ini hari Rabu 5 Februari 2025 ya. Buat Anda yang bergabung dari tadi sebelum jeda iklan komersial, tadi kan saya janjikan setelah jeda tadi kita akan masuk ke pembahasan. Nah, jadi saya ucapkan selamat petang bagi Anda yang baru bergabung, dan ini biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pemirsa, lagi dan lagi Ade Armando ini berulah melalui pergerakan Indonesia untuk semua atau gerakan PEACE dengan mengutip statement dari politikus Partai Nasdem Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI 2024-2029 Dapil Lampung ya, dengan mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sempurna, bahkan pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ya, orang kalau tidak mengerti dan tidak memahami isi daripada Al-Quranul Karim, orang tidak paham asbabun nuzul dari ayat yang dimaksud, jadinya asbun, gak ada ilmunya. Saya ingin menyampaikan statement yang very clear dari guru saya, Fadilat Ustadz Muhammad Daman Al-Mantiki atau Gus Daman ya. Yang berhak, yang punya otoritas dan kewenangan tertinggi dalam mentafsir kalamullah, mentafsir firman Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kewenangan, otoritas tertinggi untuk mentafsir, untuk memperjelas apa yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, lalu kenapa kita mengikuti ulama tafsir dalam memahami pentafsiran dari ayat-ayat Al-Quran itu? Karena para ulama tafsir ini belajar dan berguru kepada para alim ulama mufassir yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Jelasnya dari mana? Jelas bersambung kepada para sahabat dan tentu saja bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mengikut Al-Quranul Karim? Mengikut Al-Quranul Karim. Itulah kenapa amat wajib hukumnya bagi kita yang hendak memahami Al-Quranul Karim untuk belajar kepada alim ulama yang punya sanad keilmuan
yang bersambung jelas kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya contoh-contohnya seperti Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, kemudian ya Jalalain apa gitu, lupa saya tadi disebut sama Gus Daman dengan begitu clear dan lugas sekali gitu loh. Yang penting apa? Orang yang mentafsir Al-Quran dan melahirkan kitab tafsir tersebut adalah orang yang punya sanad keilmuan yang bersambung. Sanad itu buat yang belum tahu adalah garis keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur para sahabat, tentu saja. Karena para sahabat lah yang pertama kali diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perihal wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baru setelah para sahabat ini wafat, didokumentasikan, dibukukan dalam bentuk yang kita kenal sekarang dengan sebutan mushaf. Itu dari sejak zaman Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Khulafaur Rasyidin. Begitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita bicara Allah menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan diabadikan dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, kita harus pahami dulu itu asbabun nuzul turun ayatnya itu apa. Asbabun nuzulnya kan terjadi ketika Nabiullah Muhammad SAW sedang sibuk menyampaikan pidato politiknya. Ada seorang buta yang memanggil nama Muhammad, ya. Tapi direspon oleh Nabi Muhammad SAW dengan muka masem. Nah, ditegurlah oleh Allah, dan disitulah diabadikan dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan 12. Dan untuk memahami Quran surah Abasa ayat 1 sampai 12 nggak bisa dengan cara leperlek, nggak bisa hanya dengan modal terjemahan tok. Harus lihat dulu bagaimana itu konteks ayatnya, bagaimana asbabun nuzulnya. Ada ilmu-ilmunya yang harus dimiliki. Ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu semantik, ilmu ini banyak pokoknya. Gak bisa kita hanya memahami Al-Quran dengan modal terjemahan. Kita bukan umat sebelah yang memahami apa yang disampaikan oleh utusannya hanya dengan modal terjemahannya saja. Padahal mereka punya bahasa asli, gitu ya. Nggak bisa begitu. Apalagi bahasa Arab itu adalah bahasa yang hidup, bukan bahasa yang mati seperti bahasa Indonesia. Ini kan jelas-jelas adalah sebuah penghujatan yang luar biasa kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lagi dan lagi dilakukan oleh Ade Armando dan juga Irma Suryani Caniago. Ya, betul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah, dan tidak cuma diabadikan dalam Quran surah Abasa ayat 1 sampai 12. Ada surah dan ayat lain di dalam Al-Quran yang mengabadikan teguran Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kepemimpinannya terhadap umat Islam, terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak sempurna. Itu jelas-jelas sudah menyimpang dari akidah iman Islam yang dianut. Makanya itulah kenapa saudara pemirsa, pada satu video yang telah ditonton hampir 150.000 orang di TikTok itu,
Saya fatwakan Ade Armando itu murtad. Kenapa? Ya karena ya ini buktinya. Nabi Muhammad dihujat, dicaci maki dengan sebutan tidak sempurna, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah Allah hadirkan seorang nabi, telah Allah utus seorang nabi dengan maksud dan tujuan untuk memberi suri tauladan yang baik kepada para seluruh umat manusia. Ya. Dan sudah banyak ya dalil-dalil dan pengakuan-pengakuan tentang kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang sempurna di dunia ini hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga merupakan satu-satunya manusia yang tidak punya dosa dan otomatis dijamin masuk surga. Itu sudah pasti, sudah final. Itu perkara akidah. Ngapain kau pertanyakan lagi? Ngapain kamu hujat-hujat lagi? Itu sudah perkara akidah, bukan soal perkara muamalah. Makanya kalau sudah melakukan perbuatan seperti ini, kalau kita kembali kutip dalam memurnikan la ilaha illallah, sudah batal ini iman Islamnya. Ya. Sudah batal iman Islamnya, no debat. Lawang akidahnya aja dihujat, dicaci maki, dicerca seperti itu. Nabi Muhammad SAW aja dicerca seperti itu, ya kan? Iya. Sayangnya gini, saya tuh khawatir gini. Ada orang Islam awam nih, gak tahu apa-apa, kesulut sama pernyataan itu. Ini yang harus kita jaga. Dan ini pernyataan ini sudah digoreng rapi oleh para kafirun, terutama kafir harbi yang tidak suka dengan Islam, yang kerjaannya 24/7 perang mulu sama umat Islam. Iya kan? Iya. Kafir harbi itu kan kerjaannya 24 jam itu perang mulu sama umat Islam, nggak ada damai-damainya. Damainya itu kalau kafir harbi itu berhasil memurtadkan orang Islam. Itu udah baru damai. Karena Allah sendiri juga mengatakan bahwa para kafirun Nasoroh dan Yahudu itu, kafirun Judaism dan Nasrani, atau seringkali orang bilang Kristen gitu. Nah ya, ada kata ya. Oh Tuhan, ada kereta lagi. Tapi gue bisa selamat dong. Sorry. I'm risking my life loh. I'm risking my life, honestly. Just to make myself fast to arrive in my location. I'm really risking my life, honestly. But alhamdulillah, thanks to Allah, I'm still alive and I'm still safe. Yeah, because I want to quick, because I'm in a hurry. Karena memang jam-jam segini memang jam-jam traffic kereta lagi sibuk. Ya, itu murni saya tidak tahu ada kereta double gitu lah. Ya. Beginilah memang resiko jadi warga DPR daerah pinggir rawa. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Ya, jadi nggak boleh seperti itu loh. Ya, tetap Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang sangat sempurna, teman-teman. Ini akidah yang harus diimani. Kalau meragukan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, ya sudah batal iman Islamnya. Dan statement itu ini digoreng terus oleh
oleh kafir-kafir harbi yang kerjaannya 24 jam perang mulu sama. Aduh, ya, kaget. Yang kerjaannya kafir harbi itu 24 jam. Sebentar teman-teman. Ya, welcome back. Jadi kerjaannya kafir harbi itu kan 24 jam perangmu sama umat Islam, ya kan? Mereka baru damai kalau sukses bikin orang Islam itu murtad. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kafirun Yahudu dan Nasara, kafirun Yahudi dan Nasrani atau Kristen gitu ya. Walaupun sebenarnya ini kalau dikontekskan dari asbabun nuzulnya, kalau secara epistemologi, secara mantik menurut saya ini adalah merujuk pada suku. Kafirun dari suku Nazaren dan suku Judea, ya. Para kafirun warga Nazaren dan warga Judea yang tidak suka dengan orang-orang yang Islam yang menyembah hanya satu Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala, bersujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para kafirun Yahudu dan Nasara ini akan terus perang dengan umat Islam ini, umat penyembah Allah Subhanahu wa taala ini, sampai mereka berhenti melakukan itu. Mereka tidak lagi menyembah dan tidak lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kan itu asbabun nuzul dari ayat itu. Sebenarnya gitu loh. Sebenarnya asbabun nuzul dari ayat itu ya seperti itu. Maka daripada itu kok gua jadi lemes ya. Maka daripada itu, teman-teman, memang sudah kodratnya begitu para kafir harbi itu. Tapi bukan berarti lantas kita hanya menyerah untuk menyadarkan mereka bahwa statement yang menjelek-jelekkan agama Islam, bil khusus Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah gitu loh. Pertama karena bisa dijerat oleh tindak hukum, dan yang kedua ada sanksinya gitu. Itu aja sih ya. Maka daripada itu para pemirsa, para rekan-rekan sekalian, memang statementnya Ade Armando dan Irma Caniago yang menghinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus banget kita kecam dengan sangat serius gitu loh. Tidak ada diskusi lagi kalau soal akidah. Kan di komen saya lihat itu, bisa nggak kita diskusikan ini tanpa perlu merasa terhina. Kalau soal perkara akidah itu final, tidak bisa kita diskusikan lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia sempurna itu bukan perkara muamalah, itu perkara akidah. Lalu apa yang bisa didiskusikan dalam perkara Islam? Perkara muamalah. Perkara muamalah dong. Perkara dalil-dalil tentang muamalah. Muamalah tu fil Islam itu bagaimana? Kalau perkara-perkara muamalah itu masih bisa kita diskusikan, masih bisa kita bicarakan, bahkan masih bisa kita debatkan, masih bisa kita ilmiahkan. Tapi kalau sudah perkara akidah itu tidak bisa lagi. Itu sudah final. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad manusia sempurna itu adalah akidah yang sudah final?
Gak mungkin Allah sampai mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gak mungkin ada dalil-dalil yang mendukung tentang betapa sempurnanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Gak mungkin banget. Nah pertanyaan saya, ini kenapa gak ada yang turun ya ngecam Ade Armando lagi? Apa duitnya habis? Apa koordinator demonya lagi pada rungkat semua ini di Sorok sama Tambang? Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah alam bisawab. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan insya Allah kita semua senantiasa dikukuhkan akidah iman Islam kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang istiqomah terus menjaga kesucian agama Allah yang satu ini, dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang benar-benar istiqomah dalam menjaga murwah daripada agama Allah yang satu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza min fadli rabbi, ya. Mudah-mudahan lah ya, kita doakan ya para penghina-penghina agama. Aduh kaget. Coba, Pak. Hah? Ini Aduh. lari ke sono. Motor. Ya. Mudah-mudahan ya para penghina-penghina agama Allah ini segera cepat sadar ya, segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, bertobat, dan kalaupun tidak bertobat juga mudah-mudahan ada yang memperkarakan lewat jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Ya, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua.